menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, berdoa. Yang keempat, sambutan oleh Ibu Suparmi, SPD MPD. Yang kelima, pemaparan hasil laporan orientasi P3K di SMA Negeri 8 Semarang. Kemudian yang keenam adalah saran atau kritik atau masukan oleh mentor. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Pertama-tama, marilah kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Bapak Arif Kurniawan SPD. Dimohon hadirin untuk berdiri. Yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Viga Karina SPD. Kepada Ibu Viga kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah doa yang dipimpin oleh Ibu Karina SPD. Semoga dengan doa yang kita panjatkan bersama, kita mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam pelaksanaan seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah P3K ini dari awal sampai akhir berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian acara yang keempat yaitu sambutan oleh Ibu Suparmi SPD MPD selaku mentor di SMA 8. Kepada beliau kami persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. SDMD gitu ya, dari para widya suara ataupun yang lainnya tentang
itu seharusnya panjenengan wajib bersyukur, merasa bangga juga karena di luar sana masih banyak teman-teman kita yang belum nasibnya belum tentu gitu ya, masih nggak tahu bagaimana nasib berikutnya, masih mengharap dan lain sebagainya. Tetapi panjenengan sudah menjadi salah satu orang yang terpilih jadi ASN di Indonesia. Ini wajib bersyukur dan rasa syukur panjenengan nyuwun tulung panjenengan tadi implementasikan dalam segala tindak sikap tingkah laku maupun pembelajaran demi kebaikan anak-anak kita. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan di sambutan hari ini. Mungkin nanti saya juga akan karena saya ditunjuk menjadi mentoring, nanti saya juga akan menyelipkan beberapa mungkin materi gitu nggih. Nanti juga akan membuat laporan ke dinas terutama bagi saya sebagai mentor dan panjenengan juga sebagai peserta orientasi kan juga harus membuat laporan. Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada kurang lebihnya karena saya mohon maaf. Tetap semangat Bapak Ibu, selamat sekali lagi gitu nggih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Suparmi SPD MPD yang telah memberikan sambutan kepada kami semua selaku peserta. Pesan-pesan dari beliau akan kami terapkan dalam kegiatan sehari-hari, yaitu melaksanakan tugas sebagai guru. Untuk acara selanjutnya saya serahkan kepada moderator Bulina untuk memimpin jalannya seminar pada pagi hari ini. Kepada Ibu Lina kami persilakan. Terima kasih Bu Desi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin kepada Ibu Mentor, Ibu Suparmi untuk memimpin jalannya seminar yang akan kami lakukan. Untuk pemaparan materi tentang seminar hasil orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintahan P3K BPSD MD Jawa Tengah di SMA Negeri 8. Materinya akan disampaikan oleh Ibu Riris Purnamasari SPD MPD. Kepada Bu Riris dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Ibu Mentor, orientasi P3K SMA Negeri 8 Semarang dan juga rekan-rekan yang berbahagia. Pada hari ini saya akan menyampaikan seminar hasil orientasi P3K tentang pengenalan nilai dan etika. Nah, sebelumnya topik yang saya ambil nanti itu berkaitan dengan implementasi core values aparatur sipil negara atau ASN dalam aspek kolaboratif pada pelajaran musikalisasi puisi kelas 10 di SMA Negeri 8 Semarang. Nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah. Jadi dalam nilai dan etika Provinsi Jawa Tengah itu memiliki visi menuju Jateng sejahtera dan berdikari dengan tagline-nya tetap boten korupsi, boten ngapusi. Adapun visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa misi. Yang pertama, membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI. Kedua, memperluas reformasi birokrasi, melakukan penguatan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Ketiga, mengurangi kemiskinan dan pengangguran dengan memperkuat basis ekonomi rakyat dan membuka ruang usaha, serta yang terakhir, menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Kemudian struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat di layar. Di situ ada
visi kepala daerah, kemudian misi kepala daerah, dijabarkan lagi menjadi strategi pencapaian, program pembangunan, dan kegiatan pembangunan. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja P3K. Ini kita melaksanakan manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja itu didasarkan pada peraturan pemerintah 44 tahun 2018, yaitu tentang penetapan kebutuhan, pengadaan penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan disiplin, kemudian ada PHK serta perlindungan. Nah, untuk yang aspek disiplin ini akan dijelaskan lebih rinci lagi. ASN itu adalah pegawai pemerintah yang telah dipilih ya untuk mengisi beberapa formasi. Kemudian ASN tadi itu harus melakukan tugasnya dengan baik. Apabila ASN tersebut tidak melaksanakan kinerja dengan baik sesuai dengan aturan yang sudah berlaku, maka akan ada sanksi disiplin. Disiplin ini adalah memuat kewajiban dan larangan sebagai P3K serta sanksi apabila melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi ini ada sanksi tingkat ringan, sedang, dan berat bergantung dari kesalahan yang dilakukan. Kalau sanksi ringan itu bisa berupa teguran, sedang itu penurunan golongan, hingga yang terberat adalah pemutusan hubungan kerja dengan tidak hormat. Jadi bapak-bapak ibu-ibu, kita sebagai ASN tadi yang memiliki core values berakhlak ya, yang merupakan akronim dari berorientasi pelayanan, akuntabel, kemudian harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif, dan kompeten, itu harus melaksanakan salah satu hal yang ada di atas tadi. Nah, kalau kita tidak bisa melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan sanksi berupa ada teguran ringan, sedang, dan berat. Nah, ini dasar hukum tadi ya, pelaksanaan disiplin. Ada pasal 86 ayat 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Nah, berdasarkan pasal 134 UU ASN, PP ini seharusnya ditetapkan paling lama 2 tahun terhitung sejak UU ASN berlaku. Namun butuh waktu 7 tahun untuk menyelesaikan PP ini. Itu PP-nya bisa dibaca. Ini disiplin PNS atau ASN ya, disiplin PNS atau ASN. Yang pertama, pelanggaran disiplin. Ini bisa berupa ucapan, tulisan, dan perbuatan. Nah, ucapan ini biasanya setiap kata-kata yang kita ucapkan itu selalu mengandung konsekuensi. Makanya kita sebagai seorang pendidik yang berhadapan dengan banyak peserta didik, kita harus bisa menjaga ucapan kita. Ya, jangan sampai nanti ketika kita mengajar, anak itu merasa terbuli dengan omongan kita. Karena bullying ini sifatnya bisa verbal dan bisa non-verbal. Jadi kita harus berhati-hati ya Bapak Ibu. Kemudian yang tulisan, ini seringkali kita lihat maraknya media sosial. Ya, di era sekarang ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Itu memudahkan kita untuk berinteraksi sebenarnya dengan banyak orang. Tetapi kita harus hati-hati karena jemari kita ini bisa menimbulkan konsekuensi sanksi pelanggaran disiplin apabila kita gunakan untuk menuliskan hal-hal yang tidak etis di media sosial. Ya, karena kita juga punya UU ITE juga, dan kita juga punya aturan tersendiri bagaimana caranya kita harus menuangkan pikiran kita dalam bentuk tulisan. Ya, jangan sampai menodai instansi kita. Kemudian perbuatan. Setiap tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kita juga harus mengontrol perbuatan kita sebagai seorang ASN yang berakhlak tadi. Kemudian selanjutnya, jabaran yang kedua ini tentang rencana strategi OPD yang kita laksanakan di SMA Negeri 8 Semarang. Visi SMA Negeri 8 Semarang yaitu terwujudnya sekolah ramah anak untuk membentuk profil pelajar Pancasila dan berwawasan lingkungan. Adapun misinya yang pertama, mewujudkan sekolah yang ramah anak, mewujudkan sekolah yang berkarakter profil pelajar Pancasila,